Baik Pak Komang selaku fasilitator dan juga Bapak pengajar pratik, Bapak Gede Adi Mahendra. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Sutawan. Nah, saat ini saya akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Niputu Sri Wahyuni. Saya di sini akan sebagai coach dan Bu Niputu Sri Wahyuni sebagai coachee. Apakah Bu Putu Sri Wahyuni sudah siap, Bu? Siap, Pak Made. Baik, langsung saja kita mulai, Bu. Nggih, nggih. Om Swastiastu, Bu Sri. Apa kabar hari ini, Bu? Om Swastiastu, baik Pak Made. Sama-sama, Bu. Nah, kemarin Ibu sempat menyampaikan kepada Tiang ada hal yang ingin Ibu sampaikan dengan Tiang. Nah, kira-kira apa tujuan Ibu ingin bertemu dengan Tiang hari ini? Kira-kira apa tujuannya hari ini, Bu? Nggih, benar Pak Made yang ingin bertemu dengan Pak Made, yang ingin menyampaikan atau berbagi atau memohon solusi dari terkait kurangnya fokus siswa dalam proses pembelajaran Pak Made. Oh, gitu ya. Jadi Ibu ingin diskusi dengan Tiang karena Ibu di kelas mengalami masalah kan, karena fokus belajar siswa itu kurang. Begitu, Bu ya? Nggih, Made, nggih, benar sekali Pak Made. Nah, kira-kira dari perbincangan kita nanti, apa yang menjadi harapan Ibu dari perbincangan kita kali ini? Apa yang menjadi harapan Ibu nanti? Harapan dari Tiang dari perbincangan ini Pak Made, yang berharap setelah berbagi dengan Pak Made, Tiang bisa mengatasi masalah Tiang dengan pembelajaran, yaitu siswa menjadi lebih aktif lagi atau lebih fokus dalam setiap pembelajarannya. Pak Made. Itu harapan Tiang dari diskusi kita hari ini Pak Made. Baik, mudah-mudahan harapan Ibu bisa tercapai melalui diskusi kita kali ini. Nah, yang menjadi ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini kira-kira apa, Bu? Yang menjadi ukuran keberhasilannya? Menurut Tiang, ukuran keberhasilan pada pertemuan hari ini yaitu tentunya saya bisa amati murid itu atau perhatian murid atau siswa itu serius dalam belajar. Berarti fokus siswa itu sudah bisa lebih baik lagi, Pak. Jadi fokus siswa itu menjadi lebih baik lagi, Bu ya. Nggih, nggih. Mudah-mudahan kita melalui diskusi ini bisa menyelesaikan solusi mencari solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, yang yakin Bu Sri ini kan selaku senior Tiang dan juga sebagai kepala sekolah, Bu ya. Dan tentunya Nggih, sudah nggih. memiliki pengalaman dan Nah, dari skala 1 sampai 10, Bu. Nah, kira-kira sekarang Ibu ini berada di untuk mencapai tujuan Ibu. Jadi fokus murid itu berada di skala Kalau menurut Tiang, kalau dikategorikan dari skala 1 sampai 10, posisi fokus murid itu Tiang nilai dalam posisi fokus 5, Pak Madi. Karena Tiang lihat, iya. kalau dilihat dari kategori 1 sampai 10, berada pada Iya. posisi 5 nih, Pak Madi. Iya, berarti berada di posisi 5, Bu ya. Nah, bisa nggak Nggih, Ibu nggih. gambarkan sedikit kepada Tiang, kepada saya, yang bagaimana sih skala 5 tersebut? Kalau yang gambarkan Pak Made skala 5 nih adalah gambaran siswa itu fokus pada awal pembelajaran saja. Setelah itu murid itu sudah kehilangan fokusnya, bisa kehilangan fokus itu bisa dari luar kelas, bisa dari dalam kelas, sehingga murid itu sudah kehilangan fokus. Hanya pada awal pembelajaran saja. Itu Oh yang iya. anggap sebagai nilai skala 5-nya.
Oh, berarti cuma di awal saja pembelajaran dia fokus Bu ya, setelah itu dia hilang gitu, seperti itu Bu ya? Inggih Pak Made. Nah, kira-kira harapan Ibu nanti dari seperti sekarang kan baru skala 5 nih Bu ya. Nah, harapan Ibu nantinya berada di skala apa Bu? 1 sampai 10 ini berada di skala berapa? Kalau sesuai dengan kriteria dari skala 1 sampai 10 itu harapan tiang itu pada skala 7 Pak Made. Pada skala 7. Hmm, Nah, rasanya kalau skala 7 sudah baik sekali. Nah, sudah cukup baik bagi tiang. Tapi kalau kalau sebenarnya kan pinginnya yang sempurna Pak Made, sampai skala ya. 10 lah gitu. Tapi karena inilah cukuplah dalam awal pembelajaran, cukup sampai skala 7 saja dulu, Nah, Kirsan Pak Made. bisa nggak Ibu gambarkan? Nah, seperti tadi kan skala 5 baru fokus di awal saja. Nah, sekarang kalau skala 7 itu bagaimana seperti gambarannya seperti apa? Kalau yang gambarkan siswa itu pada skala 7 itu fokus siswa itu baru pada dalam kegiatan pembelajaran pada pembelajaran inti saja. Itu yang kategorikan bahwa siswa Hmm. itu sudah fokus pada skala 7, yaitu bagian inti yang pembelajaran siswa itu sudah bisa fokus begitu Pak Made. Oh, berarti sampai ke kegiatan inti Bu ya, jadi dari skala Nggih, 7 itu. Nah, nggih, baik, nggih, Pak menarik Made. sekali ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini, Bu. Nah, selanjutnya Bu Sri apa namanya? Selama ini Bu, tentunya Ibu kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan nih? Ya, sudah Ibu lakukan tentunya untuk membuat murid itu berusaha fokus di kelas. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan di kelas selama ini? Selama ini yang sudah Tiang lakukan itu Pak Made, pada awalnya pembelajaran Tiang yang lakukan itu secara klasikal. Tapi dengan Hmm. masalah kurangnya fokus siswa, akhirnya Tiang mengubah suatu metode pembelajaran yang lain yang bisa memfokuskan siswa tersebut, Pak Made. Oh iya, berarti Ibu itu yang Ibu lakukan selama ini Bu ya. Nah, saya Nggih. ingin menggali sedikit Bu tentang apa namanya? Kekuatan. Nah, kekuatan yang Ibu miliki di sekolah. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki di sekolah untuk mewujudkan tujuan dari pada permasalahan yang Ibu yaitu fokus belajar siswa ini menjadi meningkat. Nah, apa kira-kira kekuatan yang Ibu miliki di sekolah? Ada enggak Nah, kekuatannya, Bu? kekuatan yang Tiang miliki untuk mewujudkan poskes siswa di sekolah ini, yaitu kekuatan itu seperti kemampuan IT yang memadai, media pembelajaran di sekolah mulai tersedia, Hmm. serta lingkungan sekitar yang mendukung sebagai media pembelajaran yang nyata, Pak Made. Itu kekuatan yang Hmm. Tiang miliki untuk mewujudkan fokus siswa di sekolah, Pak. Oh, berarti banyak Bu ya kekuatan yang Ibu miliki di sekolah ya, kira-kira Bu ya. Nah, Nggih, dari kekuatan yang Ibu sampaikan tadi, nah, yang bisa diambil nih Bu ya, ya peluangnya atau kemungkinan yang akan Ibu laksanakan apa untuk membuat siswa itu fokus dari kekuatan yang Ibu sampaikan tadi? Nah, dari kekuatan yang Tiang sampaikan tadi, itu yang paling Tiang prioritaskan atau Tiang utamakan itu dalam hal membuat satu media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, dengan pembelajaran yang berbasis IT kemungkinan menarik perhatian siswa untuk menciptakan siswa itu fokus dalam belajar. Nah, dan Hmm. juga aset yang memadai seperti yang ada di sekolah ini itu proyektor, laptop, ada jaringan Hmm. WiFi di sekolah. Nah, itu juga sebagai hal yang peluang yang akan ambil. Nih, ini Oh, ke Pak baik, Madi. bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu sudah apa namanya mengambil peluang atau kemungkinan yang akan Ibu ambil seperti apa tadi disampaikan menggunakan peralatan Bu ya. Tadi Nggih, Pak. proyektor, Nggih. ada juga WiFi di sekolah Bu ya. Nggih, WiFi di nggih Pak sekolah. Madi, nggih. Nggih. Nggih, bagus sekali sarana prasarana yang sekolah Ibu apa namanya miliki. Nah, selama ini Bu, seperti yang sampaikan tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih hambatan? Nah, hambatan yang Ibu alami di kelas. Nah,
karena ada hambatan ini, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam apa namanya membuat murid itu fokus? Apa kira-kira hambatannya? Nggih, benar sekali Pak Made. Satu, kita melakukan kegiatan itu pasti ada hambatannya, yang juga mengalami suatu hambatan dalam Hmm. kegiatan tersebut. Hambatan yang Tiang alami sebelumnya itu adalah prasarana sekolah yang belum cukup memadai untuk kita gunakan semua guru. Nah, sehingga sering kita berbenturan untuk menggunakan sarana prasekolah itu. Eh, Ya. Kebetulan ada guru yang menggunakan proyektor, yang juga sudah rencanakan menggunakan proyektor. Akhirnya rencana kita bisa tidak sesuai, itu yang hambatan yang alami selama ini atau sebelumnya Pak Made. Oh gitu Bu ya. Jadi karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, kekuatan Ibu memang memiliki proyektor seperti ya WiFi dan ternyata dalam pelaksanaannya bagaimana berbenturan Bu ya karena proyektornya sedikit mungkin Bu ya. Nggih, nggih Pak Made. Jadi guru banyak yang menggunakan. Nah, solusinya selama ini bagaimana Bu untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, solusi yang dia ngambil dari hambatan tersebut, dari kesulitan tersebut, biar kami tidak berbarengan menggunakan prasarana sekolah. Tentunya sebelum menggunakan peralatan sekolah tersebut, saya berkomunikasikan dengan teman sejawat untuk penggunaan proyektor itu, atau mendahulukan suatu rencana Hmm. agar penggunaan tersebut tidak berbenturan. Otomatis kami berkomunikasi dulu dengan teman sejawat. Nggih, Hmm. janten Pak Ade. Baik, bagus sekali Bu ya, Bu Sri. Jadi sangat menarik sekali perbincangan kita kali ini. Nah, selanjutnya Bu yang ingin pokoknya gali lebih dalam lagi. Nah, ini rencana. Nah, rencana tadi bukan sudah menyampaikan kekuatan yang Ibu miliki di sekolah. Nah, rencana kira-kira yang akan Ibu ambil nanti untuk apa namanya membuat siswa itu lebih fokus belajar di kelas itu seperti apa kira-kira rencananya? Rencana yang akan Tiang ambil untuk meningkatkan fokus siswa itu, rencana Tiang membuat suatu media yang berbasis IT, menggunakan media yang Hmm. beragam, memanfaatkan lingkungan yang ada sebagai sumber belajar, serta menyelingi pembelajaran dengan permainan edukatif. Nah, gitu rencana Tiang untuk meningkatkan fokus belajar siswa. Bagus sekali Bu ya rencana yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali. Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, nah yang kira-kira yang menjadi prioritas utama kira apa Bu? Nah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, yang menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas dari rencana yang Tiang sebutkan tadi yaitu membuat media pembelajaran yang berbasis IT dan memadukan uh, permainan edukatif di dalam proses pembelajaran. Itu yang Tiang prioritaskan dari rencana yang telah Tiang sebutkan tadi, Pak Made. Jadi Itu pembelajaran yang yang menjadi berbasis prioritas. IT dan memadukan dengan permainan yang edukatif Bu ya. Oke. Baik, bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk strateginya, Bu, dalam pelaksanaannya? Nanti bagaimana strateginya dalam pelaksanaan di kelas? Nah, strategi yang akan Tiang lakukan atau Tiang wujudkan dari rencana tersebut yaitu sebuah suatu perencanaan ya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat tadi. Nah, itu strategi yang nanti Tiang wujudkan dalam Hmm. mewujudkan fokus siswa. Oke, berarti berkolaborasi, Bu, ya, dengan rekan sejawat. Nah, ukuran keberhasilannya bagaimana, Bu? Tadi kan Ibu menyampaikan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT dipadukan dengan game, apa namanya, game edukasi seperti itu ya. Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan ini, rencana ini bagaimana? Kalau ukuran pelaksanakan dari pembelajaran ini, Tiang ukur atau Tiang lihat dari aktivitas siswa yang sudah mulai fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ketika siswa itu sudah Hmm. fokus dalam mengikuti pembelajaran, itu kategorikan yang bahwa ini sudah berhasil. Itu menurut Tiang Hmm. pengukurannya. Baik, bagus sekali Bu Sri. Nah, tentunya Bu, nanti dalam apa namanya melaksanakannya di kelas dari rencana aksi ini tentunya Ibu nanti akan menghadapi masalah Bu, masalah-masalah atau kendala-kendala. Nah, kira-kira apa solusinya nanti ketika Ibu nanti dalam pelaksanaan rancangan aksi ini menghadapi suatu masalah?
Betul Pak Made. Ketika kita merencanakan aksi ini menghadapi suatu masalah atau hambatan, dia akan merubah skenario pembelajaran sesuai dengan situasinya. Nah, seperti menggunakan media pembelajaran yang nyata, gitu. Seandainya hambatan itu terjadi. Nah, itu solusi yang Tiang lakukan. Baik, bagus. Saya setuju sekali, Bu. Nah, sekarang komitmen Ibu, terhadap Ibu kan sudah membuat rencana nih. Komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana, Bu, komitmennya? Ya, benar sekali. Tiang juga mempunyai suatu komitmen dalam mewujudkan rencana aksi ini, Pak Made. Saya berkomitmen membuat suatu media pembelajaran yang di dalamnya juga diselingi dengan permainan yang edukatif. Itu komitmen Tiang untuk terhadap rencana aksi nantinya. Terus siapa yang kira-kira bisa Ibu libatkan untuk membantu untuk menjaga komitmen ini? Yang Tiang libatkan nantinya untuk menjaga komitmen ini pastinya itu adalah rekan-rekan guru di sekolah, Pak Made. Nah, itu yang menjadi yang membantu Tiang dalam menjaga komitmen Tiang. Baik, Bu Sri. Jadi Ibu Sri tadi sudah membuat komitmen, jadi Tiang sangat setuju sekali. Mudah-mudahan rencana aksi yang Ibu buat menghadapi solusi yang Ibu alami, jadi kurang fokus itu bisa terlaksana dengan baik, Bu ya. Nah, untuk tindak lanjut dari sesi diskusi kita kali ini seperti apa, Bu? Ya, dari tindak lanjut sesi coaching atau diskusi kita hari ini, tentunya saya akan langsung menerapkan aksi nyata, Pak Made, yaitu membuat media pembelajaran yang berbasis IT, itu Pak Made. Baik, Bu Sri. Nah, sekarang perasaannya bagaimana, Bu? Nah, setelah kita berdua berdiskusi, melakukan praktik memecahkan masalah dengan teknik coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Tiang Pak Made dengan kita melakukan teknik coaching ini dengan Pak Made, dia merasa sangat senang sekali karena Tiang sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Tiang yang hadapi, yaitu kurangnya fokus belajar siswa. Nah, dengan coaching ini akhirnya Tiang mendapatkan solusi ya di permasalahan yang Tiang dapatkan. Kinten Pak Made. Baik, terima kasih Bu Sri sudah mau berbagi dengan Tiang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Baik, jangan tutup dengan para Santi, Bung. Om Santi 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 Om.